Oke, selamat datang kembali. Di tengah gempuran artificial intelligence atau AI saat ini, pasti banyak dari Anda ya, entah itu mahasiswa, pekerja, atau anak muda yang lagi merintis karir, jadi bertanya-tanya gitu. Gimana sih masa depan pekerjaan kita? Terus, apa ijazah S1 itu masih sepenting dulu? Dan, skill apa sih yang sekarang benar-benar dicari? Nah, hari ini kita mau coba bedah lebih dalam nih, dari sumber-sumber yang udah Anda bagikan juga, soal gimana AI ini mengubah dunia kerja. Sumber kita ada macam-macam, dari UMN, BBC, Indozone, Texas A&M, Sindo News, Kuliah Al-Islam, Revo Indonesia, sampai jurnal penelitian juga ada. Jadi misi kita hari ini ya, buat memahami perubahan ini bareng-bareng dan kasih Anda pandangan yang lebih jelas gitu, biar bisa lebih siap. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Transformasi dunia kerjanya sendiri. Kan jelas banget nih, AI sama otomatisasi mulai banyak ambil alih tugas-tugas yang sifatnya rutin, repetitif. Laporan dari World Economic Forum, WEF, itu bahkan prediksi 83 juta pekerjaan bisa hilang loh di 2027. Tapi di sisi lain, katanya bakal muncul 69 juta pekerjaan baru. Ini berarti, wah, pergeseran gede-gedean ya? Betul sekali, angka itu memang kedengarannya serem ya, 83 juta hilang. Tapi penting banget buat lihat ini sebagai pergeseran, jadi bukan akhir dari peran manusia sama sekali. Justru banyak pekerjaan yang akan berevolusi gitu. Fokusnya jadi ke kolaborasi antara manusia sama AI, AI-nya ngerjain yang repetitif, yang skala besar. Nah kita, manusianya, bisa lebih fokus ke aspek-aspek yang butuh sentuhan personal. Kayak bangun kepercayaan sama klien, analisis yang mendalam, atau mikirin ide-ide kreatif yang, ya, mestin kan susah nirunya. Menarik. Jadi kolaborasi ya kuncinya. Oke, kalau gitu logikanya kan skill yang dibutuhin juga geser dong ya. Nah, berdasarkan sumber-sumber kita, skill apa sih yang sekarang jadi incaran banget? Kayaknya ada hard skill sama soft skill ya. Tepat, dua-duanya penting. Untuk hard skills ada beberapa yang krusial banget nih. Pertama, literasi data. Ini bukan cuma bisa baca angka ya, tapi benar-benar paham artinya, bisa analisis, terus ambil keputusan dari data itu. Data itu sekarang wah aset banget. Kedua, jelas keahlian AI dan machine learning. Nggak harus jadi pakar banget buat semua orang, tapi minimal punya pemahaman dasar itu penting. Apalagi kalau mau kerja di bidang terkait ya. Tools kayak Python, R itu jadi nilai plus. Ketiga, pemahaman soal AI yang bertanggung jawab dan etis. Termasuk soal keamanan cyber sama potensi bias di AI. Ini penting juga. Oke, itu hard skills-nya. Nah, sekarang soft skills. Ini nih yang sering banget dibilang nggak bisa digantiin AI. Bener gitu ya? Apa aja tuh contohnya? Iya, bisa dibilang ini benteng pertahanan kita lah ya. Soft skill itu kan menyangkut kemanusiaan kita. Pertama, pemikiran kritis sama pemecahan masalah. Jadi, kemampuan analisis situasi rumit, lihat dari banyak sisi. Ini AI secanggih apapun katanya masih susah. Terus, adaptabilitas sama kemauan belajar terus-menerus. Lifelong learning. Wah, ini wajib banget hukumnya. Teknologinya cepet banget berubah soalnya. Terus, kecerdasan emosional. Penting buat kerja tim, buat interaksi sama orang lain, bahkan sama AI juga perlu. Lalu komunikasi. Bukan cuma ngomong ya, tapi bangun relasi, kolaborasi. Katanya ini soft skill nomor 1 di Asia Pasifik loh. Terakhir, tentu aja kreativitas, imajinasi, inovasi murni. Itu khas manusia banget. Nah, ngomongin soal skill ini jadi nyambung ke perdebatan yang lagi panas nih, terutama buat Anda yang mungkin baru lulus atau masih kuliah. Soal ijazah S1, apa masih sepenting dulu? Ada temuan menarik kan dari sumber kita soal ini? Iya, ini menarik banget sih. Ada riset dari Coursera, itu nunjukin data yang lumayan bikin kaget ya. Katanya 87% perusahaan itu lebih milih kandidat yang punya sertifikasi Gen AI, itu AI generatif, walau belum pengalaman. Dibandingin sama yang udah pengalaman tapi nggak punya sertifikasi itu. Bahkan 96% perusahaan siap kasih gaji lebih tinggi buat yang punya micro-credentials. Itu sertifikasi-sertifikasi kecil buat skill spesifik. Wow, 87% itu gede banget. Terus ada survei Indeed juga kan ya, yang bilang hampir separuh Gen Z ngerasa gelar sarjana kurang relevan gara-gara AI. Belum lagi perusahaan kayak Google, Apple, IBM udah nggak wajibin gelar S1 buat posisi tertentu. Tapi di sisi lain, sumber dari Texas A&M sama Kuliah Al-Islam
Justru bilang pendidikan tinggi itu penting buat latih mikir kritis, analisis, soft skill dasar gitu. Gimana nih mendamaikannya? Kayak bertolak belakang gitu ya? Pertanyaan bagus. Emang nggak hitam putih sih situasinya. Gini, gelar sarjana itu seringkali kasih kita fondasi berpikir yang kuat. Kemampuan analisis, problem solving yang terstruktur. Itu kadang susah didapat cuma dari kursus singkat. Dan jangan lupa, banyak profesi kayak dokter, hukum, itu kan masih mutlak perlu gelar formal. Jadi pesannya mungkin bukan gelar atau skill, tapi lebih ke gelar dan skill. Pendidikan formal kasih dasar yang kuat, tapi ya harus ditambah terus sama skill praktis yang relevan. Lewat sertifikasi, belajar mandiri, keduanya itu saling ngelengkapin gitu. Oke, jadi kombinasi ya bukan pilihan salah satu. Paham. Nah, kalau kita lihat jenis pekerjaannya nih, profesi apa aja sih yang kira-kira bakal lebih tahan banting sama otomatisasi? Terus, ada peluang baru nggak yang muncul gara-gara AI? Ada dong, sumber kayak Sindonius nyebut beberapa area yang relatif aman karena butuh banget sentuhan manusia. Misalnya, ya profesi kreatif kayak seniman, penulis, terus profesional kesehatan, dokter, perawat, psikolog kan butuh empati tinggi ya. Pendidik juga yang ngebentuk karakter. Sama peran pemimpin, manajer, CEO gitu, yang butuh visi, hubungan antar manusia. Nah yang seru, AI ini juga malah bikin peran-peran baru, kayak AI prompt engineer. Ini orang yang jago ngobrol sama AI biar hasilnya maksimal. Ada ethical AI specialist, spesialis etika AI. Ada juga automation strategist. Wah, macam-macam. Wah, benar-benar berubah ya peta karirnya. Sampai ada profesi baru gitu. Oke, nah sebagai penutup nih, buat Anda para pendengar, langkah konkretnya apa dong sekarang? Biar bisa adaptasi, malah kalau bisa berkembang di era ini. Tips praktisnya gitu. Kuncinya sih satu, proaktif, jangan nunggu, ambil kendali atas pembelajaran Anda sendiri, tingkatin skill dua-duanya, hard skill sama soft skill, manfaatin kursus online, banyak kan platform kayak Coursera, edX, atau yang lokal juga ada, kuasain tools AI yang relevan sama bilang Anda, ambil sertifikasi kalau perlu yang diakui industri, terus bangun portofolio digital, LinkedIn, GitHub, atau apapun lah buat nunjukin hasil kerja nyata Anda. Asah terus soft skill, lewat praktek langsung, ikut proyek, organisasi, perluas jaringan juga, networking itu penting. Dan yang paling dasar banget nih, tanemin growth mindset. Yakin kalau kemampuan itu bisa dikembangin. Terus ya komitmen buat belajar seumur hidup, itu harga mati kayaknya sekarang. Sip, jadi kesimpulannya era AI ini ya emang nantang, tapi juga banyak banget peluangnya buat Anda yang mau gerak, mau adaptasi. Gelar pendidikan itu tetap ada nilainya sebagai fondasi, tapi wajib banget diperkuat sama skill yang relevan, spesifik, dan terus diupdate. Kemauan belajar terus itu jadi kunci utama. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Di tengah semua otomatisasi ini, coba deh pikirin, apa sih keunikan paling esensial dari diri Anda sebagai manusia? Mungkin empati Anda, kreativitas, cara Anda menilai sesuatu secara etis, kemampuan bangun hubungan. Apa keunikan itu yang bisa Anda kembangin lagi dan tawarkan? Sesuatu yang nggak akan pernah bisa ditiru sama mesin, secanggih apapun. Jawabannya ada di diri Anda masing-masing.